Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan membahas materi tentang hubungan tingkat pendidikan dan pekerjaan. Sebelum melangkah ke materi tersebut, terlebih dahulu kita perkenalan anggota dari kelompok 13 dulu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan. Pendidikan secara sederhana dapat dipahami sebagai proses belajar yang dialami seseorang untuk mengetahui, memahami, dan mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pekerjaan adalah setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa bagi diri sendiri atau orang lain, baik orang yang dibayar ataupun tidak. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik pula kondisi pekerjaan. Peluang karir pun terbuka luas dengan tingkat pendapatan yang semakin tinggi, sehingga masyarakat pun akan semakin sejahtera. Demikian bingkai pemahaman linier yang mengakar dan terus diyakini. Pendidikan diyakini membawa pengaruh langsung terhadap pekerjaan dan tentunya peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Wujud rendahnya tingkat pendidikan dari sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berasal dari 42,9% masyarakat di negeri ini kenyataannya hanya mampu mengecap jenjang pendidikan tertinggi di tingkat sekolah dasar. Sebuah permasalahan yang suram seiring fakta tingginya jumlah siswa SD yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah atau SMP serta putus di bangku sekolah SD. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan rekan saya sebelumnya mengenai bingkai pemahaman linier pendidikan dan pekerjaan. Bingkai pemahaman linier yang sama mengemas arah dari fakta permasalahan dampak dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang diarahkan langsung pada ancaman permasalahan buruknya mutu angkatan kerja. Makna dan arti penting pendidikan di sini bahwa ia tidaklah dapat dipisahkan dari pekerjaan, dan semakin jelas pula bingkai pemahaman yang selama ini melandasi arah pembangunan pendidikan di Indonesia, di mana pekerjaan selalu menjadi tujuan dan muara yang paling utama. Pendidikan selalu diletakkan sebagai variabel bebas yang berpengaruh langsung terhadap pekerjaan, yang sebagai variabel terikat. Bahkan tidak jarang pengaruh pendidikan ditarik lebih jauh hingga menjangkau perubahan pada struktur perekonomian masyarakat. Maka muncullah pertanyaan, benarkah demikian kenyataannya? Benarkah pendidikan yang menentukan kondisi dari pekerjaan dan pada gilirannya membentuk struktur perekonomian masyarakat, ataukah sebaliknya? Pertanyaan ini akan terjawab pada pembahasan rekan saya selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan tingkat pendidikan dan pekerjaan, yakni buruh imaterial. Buruh imaterial adalah kegaliban di negeri ini, di mana standar upah pekerja terampil dengan latar belakang pendidikan yang relatif tinggi masih jauh di bawah standar internasional pekerja dengan kompetensi dan jenis pekerjaan yang sama. Sampai titik ini juga semakin terang sebagaimana kondisi dan perkembangan pendidikan di Indonesia sejatinya diabadikan dengan gerakan oleh kebutuhan dan corak dominan dari struktur perekonomian Indonesia yang selama ini berlangsung. Tercermin lebih terang melalui dinamika pendidikan yang tampak bergerak mengikuti transformasi yang terjadi di dalam struktur perekonomian. Kecenderungan corak produk ini membawa perubahan pada dinamika perkembangan pendidikan di Indonesia. Pertumbuhan pesat jumlah program studi ilmu komunikasi dengan berbagai turunan spesialisasinya. Seiring dengan minat masyarakat yang besar atas program ini adalah bukti yang sangat nyata. Demikianlah kondisi dan arah perkembangan pendidikan di Indonesia yang diperbudak dan digerakkan untuk pemenuhan pasokan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan dari struktur industri dalam coraknya yang kental dan lekat dengan permasalahan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pekerja terampil dan upah murah.
perluasan akses terhadap pendidikan dengan demikian tidak secara langsung bermuara pada peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat. Bahkan, paradok rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini terjadi di sebuah negara dengan jumlah perguruan tinggi yang sangat banyak. Terjawab sudah, bukanlah dinamika pendidikan yang mendorong perbaikan kondisi pekerjaan dan struktur perekonomian. Justru, corak dominan dari struktur perekonomian negeri inilah yang membentuk dan menentukan arah serta dinamika di sektor pendidikan di negeri ini. Pendidikan yang relatif tinggi, corak dominan struktur perekonomian yang sama adalah menjadi penggeraknya. Sekalipun tenaga kerja dalam kelompok ini tergolong terampil dan berpendidikan relatif tinggi, tak ada jaminan bahwa tingkat upah mereka juga tinggi. Hal ini tidak terlepas dari posisi perekonomian Indonesia dalam jejaring produksi global, yang sebagian besar aktivitasnya bertumpu pada pengalihan produksi dari perusahaan asing, di mana tingkat upah murah adalah daya tarik utama pengalihan produktivitas produksi tersebut di Indonesia. Pembahasan terakhir dari materi hubungan tingkat pendidikan dan pekerjaan adalah buruh imaterial. Buruh imaterial adalah kegaliban di negeri ini, di mana standar upah pekerja terampil dengan latar belakang pendidikan yang relatif tinggi masih jauh di bawah standar internasional pekerja dengan kompetensi dan jenis pekerjaan yang sama. Sampai titik ini, semakin terang bagaimana kondisi dan perkembangan pendidikan di Indonesia sejatinya diabdikan dan digerakkan oleh kebutuhan dan corak dominan dari struktur perekonomian yang selama ini berlangsung. Tercermin lebih terang lagi melalui dinamika pendidikan yang tampak bergerak mengikuti transformasi yang terjadi di dalam struktur perekonomian. Kecenderungan corak produksi ini membawa perubahan pada dinamika perkembangan pendidikan di Indonesia. Pertumbuhan pesat jumlah program studi ilmu komunikasi dengan berbagai turunan spesialisasinya, seiring dengan minat masyarakat yang semakin besar atas program ini adalah buktinya yang sangat nyata. Demikianlah kondisi dan arah perkembangan pendidikan di Indonesia yang diperbudak dan digerakkan untuk pemenuhan pasokan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan dari struktur industri dalam coraknya yang kental dan lekat dengan permasalahan. Itulah tadi pembahasan materi hubungan tingkat pendidikan dan pekerjaan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.